mengasihi kami Bapa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah, punya Bapa yang penuh kasih dan penyayang seperti Engkau Bapa. Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Bapa. Sehingga pada hari ini Tuhan kami dengan tubuh yang sehat dapat beribadah kembali di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Bapa Tuhan. Tuhan kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah mengambil pelayanan pagi hari ini Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan. Bertambah hari tambah berkenan kepadamu ya Bapa Tuhan. Tuhan terima kasih Yesus. Tuhan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang ada di sini Tuhan. Berilah kekuatan, berikanlah hikmah-Mu ya Bapa. Sehingga kami bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa Tuhan. Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, sehingga semakin banyak orang mengenal-Mu Tuhan, dan semakin banyak orang akan berlutut di hadapan-Mu ya Bapa Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami haturkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Nantinya akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Shalom. Kita sudah banyak nyanyi puji Tuhan. Tiba saat yang penting kita perhatikan firman Tuhan. Hari ini masih banyak saudara kita belum datang dari luar kota, luar negeri dan lain sebagainya. Tapi tidak mengapa, karena firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Pagi ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab kita lebih dari 2 atau 3 orang. Ya, nah, firman Tuhan pagi ini saya akan menyampaikan tentang doa. Apa sih doa itu? Doa itu adalah tempat pertemuan antara Allah dengan umatnya. Kapan kita bisa bertemu dengan Tuhan? Yaitu saat kita berdoa. Bahkan Tuhan tak ingin saudara-saudara berhenti berkomunikasi dengan kita. Tuhan tak ingin berhenti berkomunikasi dengan kita. Itu sebabnya firman Tuhan menulis. Coba dibaca 1 Tesalonika 5:17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Yuk, 2, 3. 1 Tesalonika 5:17 dibaca alamatnya. Tetaplah berdoa. Ya. Kembali diulangi, kita baca ngapal 2, 3. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi ngapal 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ayat ini pendek tapi tegas, merupakan perintah untuk orang Kristen tidak berhenti berdoa. Saudara-saudara, dalam kekristenan itu ada 4 macam doa. Ya, yang pertama itu doa menyembah. Ya, apa artinya Pak doa nyembah? Nggak ngomong apa-apa. Ya, cuma memuji Tuhan, cuma menyembah Tuhan, cuma mengagung-agungkan Tuhan Yesus saja. Dan seluruh pikiran hati kita difokuskan hanya kepada Tuhan saja, sambil merenungkan bahwa Tuhan itu sangat baik, sudah menyelamatkan kita, memberkati kita, memelihara kita sampai hari ini, tidak kurang apa-apa. Amin. Ya, itu sebabnya ini merupakan doa yang paling tinggi.
Ini doanya orang Kristen dewasa. Orang Kristen dewasa bukan doa minta. Iya, doa minta itu doanya kanak-kanak. Baru tutup mata sudah minta Tuhan berkati tokoku, daganganku, anakku, mantuku, cucuku. Oh Tuhan pabrikku berkati. Ya. Apa salah? Enggak. Itu hak kita untuk minta. Enggak salah. Ya, Tuhan nantang. Katanya, mintalah akan diberikan kepadamu. Matius 1:7. Tapi orang Kristen enggak doa ini nomor satu, doa yang paling tinggi. Doa enggak minta tapi memberi. Ya, ini dewasa, saudara-saudara. Coba dulu waktu saudara anak-anak minta enggak memang. Pak, yuk jadi lah. Apa yuk? Cici kok yuk jadi, iya Pak. Kayak tunggu permen Pak. Ya. Nah, saudara-saudara, tapi kita diajar memberi kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara-saudara kita belajar menyembah kepada Tuhan, dan orang yang menyembah sama Tuhan kepada Tuhan ini luar biasa. Jangan dikira sepele, nak ngomong apa-apa, cuma muji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan merenungkan kebaikan Tuhan. Hanya air mata yang keluar netes. Oh, ini luar biasa, saudara. Iya. Daniel itu 3 kali sehari nyembah Tuhan. Itu sebabnya Daniel dapat perlindungan Tuhan perhitungkan. Ya, dijatuhkan, difitnah, dimasukkan kandang singa. Oh, Tuhan jadi pelindungnya. Bahkan manakala Tuhan datang sama Daniel, engkau itu orang yang amat dicintai Tuhan. Loh, luar biasa. Saudara mau dicintai Tuhan? Halo, saudara mau dicintai Tuhan? Amin. Kok belum semua? Saudara mau dicintai Tuhan? Amin. Ya tak jalan lain. Duduk diam, tidak ngomong apa-apa, cuma mengagungkan Tuhan. Saudara-saudara, kita pasti dicintai Tuhan. Ya, itu sebabnya 4 kerajaan jatuh. Tapi Daniel terus jadi orang Perdana Menteri nomor 1 top di Babylon. Ya. Nah, saudara-saudara, ini. Yang kedua, orang Kristen ini punya doa syafaat. Orang Kristen diajar oleh firman Tuhan, tidak boleh egois. Harus doakan orang lain juga. Seperti orang tua kita, saudara kita, kakak adik kita, teman kita, tetangga kita. Gereja Tuhan didoakan, hamba-hamba Tuhan didoakan, penginjilan didoakan. Ya, negara dan bangsa kita didoakan supaya negara kita diberkati Tuhan. Aman, tentram, semua rakyat cukup sandang pangan. Saudara-saudara, ini ajaran Tuhan. Makanya dikatakan Yeremia 29 ayat 7. Ya, kita harus berdoa untuk negara kita di mana kita diam. Sebab kesejahteraan kota ini juga merupakan kesejahteraan kita. Karena keadaan aman, iya. Tidak ada bakar-bakaran, tidak ada rusak-rusakan, kendaraan di jalan. Kita hari bisa keluar dengan aman dan bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, kesejahteraan kota itu juga jadi kesejahteraan kita. Kita harus doakan orang lain. Ya, nah, saudara-saudara, yang ketiga, orang Kristen punya doa ucap syukur. Apa itu artinya? Selalu berterima kasih kepada Tuhan, sebab kita sudah banyak terima kebaikan Tuhan. Kita bisa hidup ini mahal. Hidup ini paling mahal. Manusia dihargai karena hidupnya ini, saudara-saudara. Tidak ada hidupnya, sudah mati, tidak ada harganya. Ya,
Saudara-saudara, ini penting. Kita bisa sehat itu mahal, ya. Kita bisa punya kekuatan itu mahal. Kita bisa punya keluarga yang baik. Kita bisa diberkati Tuhan punya ini. Itu kita harus bersyukur sama Tuhan, mengucap syukur, terima kasih. Kita ini datang lahir telanjang 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Telanjang, ada di sini yang begitu lahir procot sudah masak perongkol, ada? Ada? Nggak ada. Lahir procot sudah pakai popok, ada? Ya, nggak ada. Kita ini lahir telanjang, tapi kita semua hari ini semua kita punya, amin. Kita harus ucap syukur sama Tuhan. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Hari ini katanya Pengkhotbah 3 ayat 13, hari ini kita bisa makan, minum, senang-senang, itu pemberian Tuhan semuanya. Ya, itu sebabnya ayo kita terima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebab berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ini luar biasa. Yang keempat, doa minta. Nah, ini doa minta ini orang Kristen tidak perlu diajari. Wis pintar-pintar. Ya. Pendeta bisa kalah ini doa minta. Ya. Bangun pagi, Tuhan berkati keluargaku, anakku, mantuku, cucuku, pabrikku, tokoku, daganganku, dan semua. Ya. Nah, apa salah enggak? Ini hak kita untuk minta. Tuhan nantang, Matius 7. Ayo minta, akan diberikan kepadamu. Ayo cari, pasti ketemu. Ayo ketuk pintu akan dibukakan. Ya. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan karena banyak orang Kristen yang sudah lama berdoa tapi belum dijawab-jawab oleh Tuhan sampai hari ini. Mungkin sudah katakan, oh Tuhan wis berubah. Tidak, Tuhan tidak pernah berubah. Atau Tuhan berubah, dulu sakti, sekarang sudah tua, gak sakti lagi. Oh tidak, ya Tuhan tidak pernah, dia tetap kuasanya. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Ya, janjinya dapat dipercaya, bahkan kuat. Lebih mudah langit bumi ini loh lenyap daripada satu titik atau satu koma dari janji Alkitab ini hilang. Janji Tuhan itu terlalu kuat, ya saudara-saudara. Itu sebabnya kita perhatikan, Tuhan mungkin sudah tua Pak, jadi atau pekun Tuhan turun, enggak. Tuhan tidak pernah pekun. Kita minta apa dicatat dalam buku agenda. Nunggu waktu Tuhan untuk menjawab. Ya, Tuhan punya waktu menjawab doa kita masing-masing. Soal itu kita harus sabar. Nah, saudara-saudara, kenapa ya? Apa rahasianya kok saya doa berlama-lama gak dijawab sama Tuhan? Kita mau belajar. Nah, supaya doa kita ini efektif, nomor 1, kita harus berdoa dengan iman. Catat, saudara baik-baik. Ya, sebab tanpa iman tidak mungkin kita bisa berkenan sama Tuhan. Coba dibaca Ibrani 11 ayat 6. Surat Ibrani 11 ayat 6. Sama-sama baca. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa berpaling kepada Allah, datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Dikatakan harus beriman. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan harus yakin Tuhan ada. Saudara yakin Tuhan ada pagi ini? Halo, saudara yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita? Nah ini, saudara-saudara, yang merupakan janji Tuhan. Ya, Dia ada di tengah-tengah kita dan Tuhan akan memberi upah, berkat
kepada orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Nah, kedatangan saudara pagi ini nyari siapa? Nyari Yesus atau Yesus? Siapa yang nyari Yesus? Tak ada ya. Ciami pintar semua. Ya, nyari Yesus. Tuhan ada di sini. Orang yang nyari Yesus pasti ketemu dengan Tuhan. Ya, nah saudara-saudara, Tuhan ada. Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara-saudara, sebab dikatakan ya, iman itu kuncinya untuk kita melihat dan mengalami mukjizat. Ya, sebab dikatakan di dalam Matius 17 ayat 20. Coba dibaca yuk ya. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang. Jadi iman itu penting, kuncinya untuk kita bisa lihat dan mengalami mukjizat. Sebab itu nek doa ya harus dengan iman. Nek saudara iman sungguh-sungguh, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Nek saudara doa, oh Tuhan bisa ndak ya, Tuhan bisa ya baik, nggak bisa ya ndak apa-apa wis. Ojo doa percuma. Ngapain doa? Nggak bisa wis. Tuhan tidak mau begitu. Harus doa. Tuhan pasti jaga. Sebab permintaan kita itu pantas. Coba dibaca ya. Matius 21 ayat 22. Injil Matius pasal 21 ayat 22. 2, 3. Semua baca. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan dengan iman, kamu akan menerimanya. Jadi iman itu penting. Bagaimana kita bisa beriman? Iman itu datangnya dari mana? Beli di toko? Enggak. Dalam surat Roma pasal 10 ayat 17, iman itu datangnya dari mendengar. Dan mendengar akan firman Tuhan. Ini sebabnya saudara harus banyak baca firman Tuhan. Saudara harus banyak dengar firman Tuhan. Semakin membaca, iman kita semakin diteguhkan, semakin tumbuh iman kita. Semakin baca, saudara semakin yakin, hebat Tuhan. Sungguh aku percaya kepada-Nya. Dan itu jadi, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Jadi, kalau saudara mau doanya dijawab sama Tuhan, nomor 1, harus beriman, ya, bahwa Tuhan ada, Tuhan pasti memberi upah kepada kita yang sungguh-sungguh cari Dia. Dan datangnya iman, suka baca firman, suka dengar firman. Ya, yang kedua, bagaimana caranya supaya doa kita itu efektif? Ya, bisa dijawab Tuhan. Coba dibaca surat Filipi pasal 1 ayat yang keempat. Filipi 1 ayat 4. Ayo, 2, 3 sama-sama baca. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan kalau kita doa itu ojo kepeksa, harus dengan sukacita, penuh gairah, seperti orang yang ingin ketemu dengan pacarnya, ya, ingin ketemu dengan kekasihnya. Saudara-saudara, penuh gairah, aku mau ketemu dengan kekasihku. Ya, biasanya orang ingin ketemu dengan kekasihnya itu janjinya nanti ya, aku akan datang jam 4, ya. Betul jam 4 datang? Jam 2 wis datang. Iya, jam 2 wis datang. Duh,
Kan jadi jam 4. Iya, kok datang jam 2? Iya, habis kepinginan ketemu. Nah, bagaimana dengan saudara? Doa sama Tuhan penuh gairah gitu. Aku ingin ketemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu kekasih kita. Ya, ingin ketemu. Katanya Rasul Paulus, kita ini sedang ditunangkan dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu sebabnya kita doa harus dengan sukacita, jangan paksa. Doa mana, doa harus dengan sukacita. Dan orang Kristen harus melakukan ini, tidak boleh lupa. Doa itu adalah nafas yang membuat hidup rohani kita jadi hidup. Dan nafas mati rohani kita. Ya, jadi nomor 1, kita harus berdoa dengan iman. Nomor 2, harus doa dengan sukacita, tidak terpaksa, tidak melakukan dengan hati yang berat, tapi dengan sukacita, penuh gairah, seperti orang yang ingin ketemu dengan kekasihnya. Nah, saudara-saudara, ini rahasia yang kedua. Ayo kita lakukan. Bangun pagi, melakukan apa yang nomor 1, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, nyapa Tuhan dulu, jangan yang lain. Yang ketiga, kita harus berdoa dengan sehati. Ini, ya, saudara-saudara, dengan keluarga kita sehati. Kalau sudah punya keluarga, sehati berdoa. Ada satu orang yang punya pabrik, dan waktu dulu zaman resesi, bunga bank sampai 70%. Ya. Semua teman-temannya katakan, kamu lebih baik pabrikmu ditutup, diserahkan pada BPPN. Ya, daripada nanti kamu disita, hilang semua. Ya. Sebab kalau saya katakan kepadamu, perusahaanmu itu seperti telur di ujung tanduk. Bisa berdiri tenang, enggak. Sebentar lagi pasti jatuh. Lihat toh, pabrik-pabrik di sekitarmu, pabrik-pabrik yang sama dengan pabrikmu ini, banyak yang sudah dijual, diserahkan, banyak yang sudah tutup. Waktu dengar ini, dia langsung segera pulang. Dan dia cari istrinya di rumah. Dan istrinya kaget, loh, kok cepat pulang? Iya, tadi aku ketemu dengan teman-teman, katakan, lebih baik pabrik ini dijual atau diserahkan kepada BPPN daripada nanti disita, katanya. Ya, lalu apa? Ayo kita doa, ayo kita doa. Biasanya suami istri ini terus tiap hari bertengkar, tidak pernah rukun. Saudara-saudara, tiap hari ada piring pecah, tiap hari ada barang pecah, tiap hari bertengkar. Tapi waktu dia mendengar ini, dia ajak istrinya, ayo kita doa. Suami istri berlutut berdoa gandengan tangan, nangis sama Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Dia tidak mampu mengatasi perusahaan ini, hutangnya banyak. Dan bunga waktu itu 70%, gak main-main, saudara-saudara. Siapa yang bisa nolong? Hutang bank bunganya 70%, gak ada yang bisa. Tapi mujizat terjadi. Waktu dia setelah doa suami istri, mujizat terjadi. Besoknya dia dapat pesanan banyak, pesanan sampai kewalahan, nolak pesanan. Pada perusahaan lain tutup, perusahaan lain dijual. Saudara-saudara, mujizat terjadi. Sampai dia katakan, sebelum menghadapi resesi ini, saudara-saudara, tidak pernah dia menikmati menerima pesanan sebanyak ini. Tapi justru keadaan sekarang ini menghadapi bahaya, justru banyak pesanan sampai nolak-nolak. Ya, dan mujizat terjadi dalam waktu dekat, semuanya dapat diselesaikan, bahkan dia bisa beli mesin-mesin baru lagi. Dan saya dipanggil untuk doakan, dikatakan luar biasa.
Ya, mestinya pabrik ini sudah disita, kolaps sudah, tapi mujizat terjadi. Saya bisa beli mesin miliaran lagi untuk melanjutkan usahanya. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Ya, itu sebabnya suami istri harus satu. Dua orang sehati, minta apa-apa, doanya dijawab oleh Tuhan. Tapi dua orang cekcok terus, jangan harap doanya dijawab Tuhan. 1 Petrus pasal 3 itu ayat 7. Dua orang cekcok terus, Anda kerja apa? Pasti tahu. Anda kerja apa? Pasti bangkrut. Tinggal nunggu waktu saja. Itu sebabnya, ayo perhatikan Bapak Ibu, suami istri harus rukun. Siapa di sini suami istri terus berdegangan nih, gegeran nih, siapa? Nggak boleh, ya. Saudara, ini penting, ya. Bersatu berdoa, sehati dengan siapa? Jemaat. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 12. Waktu Paulus ditangkap, dipenjarakan karena Injil, ya, dikatakan jemaat bersatu, kumpul di satu tempat, keluarga Kristen, dia berdoa bersama-sama, mujizat terjadi. Petrus dilawan oleh malaikat Tuhan, mengeluarkan Petrus secara ajaib. Ya, ditepuk badannya Petrus, wah semua borgol lepas. Semua pintu-pintu penjara buka sendiri dan Petrus terlepas. Mereka yang doa itu, makanya ini penting. Doa itu harus percaya. Ya, mujizat pasti terjadi. Ini Petrus lepas itu, datang ke rumahnya, keduk. Ya, bukannya namanya Rodi, kayak suara Pak Petrus ini. Tapi mana mungkin Pak Petrus di penjara? Dia masuk dulu. Ya, Pak, semua itu dikasih tahu. Ada suara Pak Petrus di luar. Kamu itu menggigau. Dikira apa? Ngelindu. Loh, sungguh Pak, itu Petrus terus kedok-kedok. Setelah dibukai sungguh Petrus dikeluarkan Tuhan dari penjara. Coba dibaca ya, Kisah Rasul 12 ayat 5. Kisah Rasul 12 ayat 5, 2, 3. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Lihat ini, harus penting doa sehati. Suami istri, satu jemaat berdoa. Kita terus doakan saudara-saudara kita yang sakit, tidak pernah berhenti. Yakinlah, lambat tapi pasti doa kita dijawab Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Saudara kita yang sakit pasti disembuhkan oleh Tuhan. Ya, nah, itu sebabnya kita harus doa dengan jelas. Minta apa? Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku ini butuh anak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Alkitab itu ada banyak cerita perempuan mandul. Tapi mereka doa sungguh-sungguh, Tuhan jawab kasih anak. Amin. Ya, ada saudara yang butuh rumah, doa. Ya, ada yang butuh pekerjaan, doa. Ada butuh yang perlu kendaraan, Tuhan doa bisa memberkati saudara semuanya. Itu sebabnya katanya Yakobus pasal 5, ayo, ya, apa yang Anda perlukan? Doa. Doa itu membawa kita menikmati berkat dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, harus bersehati berdoa. Suami istri, keluarga, doa sama-sama. Yang keempat, kita harus doa dengan kerendahan hati. Tidak boleh sombong. Saudara-saudara, di dalam Lukas 18 ayat 13 sampai 14, ya, di dalam Lukas 18 ini ada kisah orang yang datang berdoa itu sombong, orang Farisi.
masuk berdiri di depan, nggak ningkluk tapi dana, ngangkat tangannya gini, ya, dia ngangkat tangan lalu katakan, aku mengucap syukur kepadamu. Doanya Ciami harus mengucap syukur sama Tuhan, itu bagus. Orang Kristen harus mengucap syukur terus sama Tuhan karena banyak pertolongan dan berkat Tuhan sudah kita nikmati. Ya, tapi setelah itu doanya keliru. Tuhan, aku bukan seperti, aku ini bukan orang lalim, aku bukan penipu, pemeras dan lain sebagainya. Aku bayar perpuluhan, setiap bulan aku bayar perpuluhan, aku ini dan ini. Nah, Tuhan katakan, orang ini pulang gak oleh apa-apa. Tetapi ada orang yang rendah hati. Dia datang pemungut cukai ini, tidak berani di depan, tapi di belakang. Tidak berani dana, tapi ningkluk, dia pukul dadanya. Tuhan, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Ya, dan dikatakan orang ini pulang dapat apa-apa dari Tuhan. Coba dibaca. Lukas 18 ayat 13 sampai 14. 2, 3 semua baca. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Ayo kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita. Jangan sombong. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya. Apa sih mau disombongkan? Alkitab katakan kita ini hanya butiran debu halus. Kita hanya hembusan nafas. Ya, kalau Tuhan kembalikan kita, tidak repot-repot. Mazmur 90 kata, manusia, kembali mati. Apa yang mau disombongkan? Saudara-saudara, Allah benci orang sombong. Allah melawan orang sombong. Tapi Allah meninggikan orang yang rendah hati. Amin. Ayo kita banyak merendahkan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan meninggikan kita. Doa kita pasti dikabulkan Tuhan. Apa yang menjadi doa saudara dikabulkan Tuhan, ya? Yang kelima, kita harus berdoa dengan bertobat, bersih hati kita dan perbuatan kita dari segala kejahatan. Ya, sebab tidak mungkin bisa dijawab Tuhan, tidak mungkin. Coba dibaca dulu Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yuk. Kitab Nabi Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosa-dosamu. Tangan Tuhan itu tidak pendek, cukup panjang. Ya, Yunus itu di bawah air di dasar laut, dia bertobat minta ampun sama Tuhan. Tuhan dengar. Ya, ikan yang kaya menelan dia itu diitik-itik, disuruh muntahkan Yunus di darat. Dan Yunus dimuntahkan dan dia disuruh pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan Injil. Dan kota Niniwe diselamatkan. Saudara, luar biasa nih. Telinga Tuhan cukup tajam, tidak tuli mendengar seluruh doa kita. Tangan Tuhan tidak pendek, tapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan siapa? Dosa dan kejahatan kita.
Sebab itu nek doa harus minta ampun sama Tuhan. Bersihkan, dibuang semua dosa kejahatan. Ya, nek enggak mungkin kita dijawab sama Tuhan. Sungguh loh saudara. Ya, coba dibaca ya. Yohanes 9 ayat 31. Yohanes 9 ayat 31. Ya. 2, 3. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Tapi siapa? Melainkan orang-orang yang saleh, yang melakukan kehendaknya. Tuhan tidak dengar doa orang jahat. Ya, saudara-saudara, sebab itu ayo orang Kristen jangan ada hidup hati yang penuh dengan kejahatan. Orang Kristen harus terkena baik, tidak boleh terkena jahat. Iya, ada sini yang tetap mau hidup dalam kejahatan, terkena jahat. Jangan, hidup kita itu surat yang terbuka, yang bisa dibaca dan menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Haji ini dulu jahatnya luar biasa, tapi setelah percaya Yesus ikut LGBT Mama Sharon, kok baik ya, sekarang berubah. Nah gitu tuh saudara-saudara ya. Bapak ini keren luar biasa, tapi setelah ikut Tuhan Yesus baik, suka nyopoan. Nah saudara-saudara, perhatikan, Tuhan tidak dengarkan doanya orang jahat. Ada niat saja belum melakukan. Tuhan tidak mau dengar doa kita. Ada niat yang jahat. Iya. Ayo dibaca yuk ayatnya. Mazmur 66 ayat 18. Niat jahat saja ada dalam hati kita. Oh, Tuhan tidak mau dengar doa kita. Hah? Yuk, 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalam hati kita, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ayo koreksi. Apa doa kita tidak dijawab? Ayo buang semua yang jahat dari dalam hidup. Tuhan pasti jawab doa kita. Amin. Ya. Terus yang ke-6. Ya. Kita harus berdoa dengan tekun. Sekalipun dijawab, doa lagi. 2 kali dijawab, doa lagi dikatakan. 3 kali dijawab, terus doa sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan ngasih contoh. Coba dibaca yuk. Lukas 18 ayat 1 itu sampai 7, tapi dibaca ayat 1 dan 7 saja. Ayo, Lukas 18 ayat 1 dan 7. 2, 3. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2, coba, ayat 2, ya, ayat 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Lalu ada janda ngadapi masalah, tiap hari datang sama hakim. Pak Hakim, tolong Pak Hakim, diusir. Sana pulang. Usir orang doa. Besok muncul lagi, Pak Hakim, tolong Pak Hakim. Hakim muncul lagi di Senin. Pulang. Besok muncul lagi Pak Hakim, tolong. Wah ini dapet. Jadi biar dia ojo data diusir mau pulang, ya pulang. Besok datang lagi Pak Hakim. Hakimnya kepilangan kering kepala. Waduh, ini nih tak benar, kena lama-lama aku bisa diserang oleh perempuan ini. Lalu ayat 7 ngomong ya Pak Hakim. Coba. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, Tuhan tidak pernah ulur-ulur waktu. Sebab itu kita harus siang malam berseru kepadanya.
Sebelum bangun tempat ini saya dipanggil oleh Kiai Estate. Kiai Estate di Wonosari. Apa namanya Kiai Estate ini? Karya Bakti. Pak Tik, apa nggak dibangun-bangun? Iya Pak. Fulusnya belum ada Pak. Ya, saya tidak tanggung jawab ya. Kalau tempat ini di-drop oleh dari pihak agama lain, saya tidak tanggung jawab, saya tidak bisa apa-apa. Iya Pak, iya. Oh saya ini doa, gak mandek-mandek, sudah. Doa puasa saya. Iya, punya rumah 3 di Babatan, saya jual di bawah harga gak payu. Nah, luar biasa saudara-saudara. Ya. Saya mulai doa. Saya dari pagi sampai malam kalau naik sepeda motor jemput anak sekolah, ketemu anak sekolah, tidak pernah berhenti. Mulut ini loh, umi-umi terus Tuhan, siapa yang bisa nolong saya lagi? Tuhan, saya tidak bisa. Tuhan, tolong saya. Teman-temanku wis KO kabeh, Tuhan, gak ono sing mau ngutangi. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Dalam keadaan resesi, saudara-saudara. Sekali Tuhan buka grek gini, rumah 3 laku koyok gedang goreng. Loh, luar biasa mujizat Tuhan. Saya bawa uang ratusan juta ke bank antar daerah. Teman saya itu direktur bank bilang, ini luar biasa. Kamu diberkati Tuhan, disertai Tuhan kamu ya. Ya tunggu dulu sini berapa orang yang masuk dalam 1 jam di bank. Kamu bisa megang uang ratusan juta. Lihat saudara-saudara. Apa kuat saya? Enggak. Doa. Gak mana-mana Tuhan, siapa lagi sini? Aku gak mampu, temanku amblas semua, sudah tahu. Gak ada. Tapi Tuhan buka jalan. Doa saya dijawab sama Tuhan. Bayangkan lakunya itu ajaib-ajaib, tidak murah. Harganya pantas, harganya biasa, umum. Bahkan ajaib lagi rumah yang sedang dikontrak orang 3 tahun. Baru saya kontrakkan. Iya, mau dibeli, iya. Saya bilang loh, ini dikontrak 3 tahun baru aja. Tidak apa-apa. Loh, tidak apa-apa. Nanti kamu terima 3 tahun lagi. Tidak apa-apa katanya. Ya, ini kayak suara apa saudara-saudara? Kamu terima 3 tahun lagi. Tidak apa-apa. Gak usah diatur, gak usah. Bayar sekarang. Iya. Loh, ada gitu saudara. Jual rumah gitu ada. Kayak sulapan itu saudara. Payu rumah itu. Luar biasa kalau bukan Tuhan. Tidak mungkin hal itu bisa. Sebab itu kita harus terus doa. Doa sekali belum, 2 kali, 3 kali, terus sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau saudara baca 1 Raja-Raja 18, Elia dengan Raja Ahab. Raja Ahab setelah nabi-nabi Baal itu disembelih oleh Elia, Elia katakan, cepat kamu pulang sebelum kamu hujanan. Elia menyuruh hambanya Gerasi, naik ke gunung sana, bukit sana. Lihat apa yang terjadi, ada apa di awan-awan sana. Elia doa minta hujan. Sekali belum. Kami tidak lihat apa-apa Tuhan. Elia kata, balik lihat lagi. Sana naik bukit lagi. Balik lagi, Tuhan kami belum lihat apa-apa. Balik lihat lagi. Sampai berapa? 7 kali. Itu sudah dapat baca 1 Raja-Raja 18 ayat 3. Pada 7 kali dan Tuhan, aku melihat ada awan yang naik di awan-awan sebesar genggam tangan ini. Lalu Ahab disuruh, cepat kamu pulang sebelum kamu hujanan di jalan. Terjadi hujan lebat yang luar biasa. Ya, yang saudara, kita tidak boleh bosan doa sekali belum, ya wis tidak jawab sama Tuhan, 2 kali, 3 kali, ya wis mandek wis. Doa terus sampai Tuhan jawab. Amin. Terus yang ke-7,
Yesaya 58 ayat 9. Yaitu kita harus doa ditambah puasa. Artinya puasa melepaskan semua ikatan-ikatan, gumpalan yang ada dalam kejahatan, iri hati, benci, ya, dibuang semua. Ya, dan dikatakan waktu kamu melakukan itu, kamu berseru, Tuhan tolong, Tuhan jumbul sebenarnya. Ada apa? Aku di sini. Doa kita segera dijawab oleh itu. Ya, ayo ngadepi apa-apa doa. Ada orang rumah kontraknya habis. Ya, rumah kontrak itu habis. Datang sama saya katakan rumah kontrak habis ya sambungan Pak Bu. Loh ya itu. Apa? Gak punya duit. Ya. Dan dia pinjam bos, tak boleh. Apa? Utang lama belum lunas itu. Wah iya, makanya utang cepet bayar. Ya, saya doa. Hebat Ustaz. Rumahnya besok setelah itu dia katakan, besok doa. Rumahnya besok ditulis, rumah ini dikontrakkan. Loh, datang orang dari Jakarta keliling-keliling naik taksi dan lihat dikontrakkan berapa? Dikontrakkan sekian. Ya, tutup. Saya tutup 2 tahun. Ya, lalu dia datang pada yang pemilik rumah. Tak apa dong, boleh. Ya, berapa jumlahnya? 3 juta 2 tahun. Dia tawarkan 2,5 juta setahun. Berarti 5 juta. Diam-diam dia boleh uang berapa? 5 juta dibayarkan 3 juta. Masih susuk berapa? 2 juta. 2 juta kontrak di Mulyasari Tengah kan 8. Boleh 2 tahun. Cuma 1,5 juta 2 tahun. Si susuk berapa saudara? 500. 500 Tuhan itu ngasih berkati. Tidak sampai utang-utang. Bisa ngontrak ditambah duit ongkos usung-usung. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan itu ajaib. Jangan menghina. Ya, doa puasa ini hebat. Makanya Matius 17 ayat 21. Jadi sini tidak bisa diusir kalau tidak dengan doa dan puasa. Itu Matius 17 ayat 21. Ayo, orang Kristen harus belajar puasa. Ya, yang ke-8, ya, doa dengan apa? Nasa. Janji orang Jawa kalau bilang kaul, Tuhan tolong. Kalau nanti aku diberkati Tuhan, aku akan memberi ini kepada Tuhan. Aku akan melakukan ini kepada Tuhan. Sudah dilakukan. Biasanya orang Kristen ini kalau mau tutup tahun ini suka janji dengan Tuhan. Tutup tahun. Tuhan nanti kalau tahun 2017 nanti saya akan memberi ini, saya akan cari jiwa. Sudah belum? Ini sudah mau tengah-tengah tahun lebih 1 bulan. Sudah belum? Ayo, ya. 1 Samuel pasal 1. Hana mandul, tapi dia janji, Tuhan ingat aku, berikan aku 1 anak saja, aku akan persembahkan jadi hamba Tuhan. Ya, sungguh dijawab sama Tuhan loh. Saudara-saudara, dia bisa punya anak tidak 1, tapi dikasih Tuhan anak 6. Ya, waktu setelah disapai susu dibawa ke bait Allah. Saudara-saudara, coba dibaca ya. Yuk, 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 ayat 11, ayat 27 28. 1 Samuel 1 ayat 11 ayat 27 28. 2, 3. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka engkau akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 27-28.
Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripada. Ayat 28 dikatakan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sesudah mereka di sana menyembah. Ini sudah janji, cepat bayaran. Tahun itu, nasar itu hutang. Banyak kali sudah diberkati Tuhan gak mau bayar. Orang ini gak mau bayar itu Alkitab katakan bodoh. Kalau gak mau bayar nasar sama Tuhan, dirusak pekerjaanmu. Ya, coba dibaca ya, Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5. Mungkin saudara belum dijawab doa, janji sama Tuhan. Tahu, nasar sama Tuhan. Tapi ini sudah bayar. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5. 2, 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menapatinya. Ojo dia lolong. Karena ia tidak senang kepada orang yang bodoh. Tepatnya yang suka ngolong-ngolong itu Alkitab katakan bodoh. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ayat yang 5, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau gila. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan apa? Merusakkan pekerjaanmu. Jangan main-main. Enggak bisa dibuat main-main. Ya, ayatnya sudah janji, nasar, bayar. Ya, saya saudara nasar apa? Saya tidak tahu. Yang ke-9, sebentar lagi selesai ya. Kita harus berdoa dengan pasrah sabar biar saat dan kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita diajar meneladani doa Bapa kami, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, orang minta doa itu minta itu bisa dijawab, bisa ditolak. Ya, asal itu permintaan kita pantas. Minta rumah, minta anak, minta kendaraan itu pantas. Tapi nek permintaan saudara itu sing aneh-aneh, Tuhan tak izinkan. Iya, Tuhan, aku minta helikopter kayak apa? Kau jadi helikopter tak iso, buat deket ini, garasimu ya kan? Di deket embok, diunggaya kayak kampung, dia klek-klek bodol kabeh. Yuk, Tuhan aku minta cepuh, lo apa? Kau bayarnya bisa numpak cepuh nanti. Iya, ajak minta aneh-aneh, minta yang pantas. Tuhan pasti memberi kepada kita. Amin. Kita tahu, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Yang ke-10 ayat dibaca Yohanes 14 ayat 13. Ya. Yohanes 14 ayat 13, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Nek doa, nek minta harus diklaim dalam nama Tuhan Yesus. Doa ciami kayak saja gitu. Ciami. Tapi terakhir, ya, dan Allah, nama Allah yang Maha Esa. Betul nama Allah ya. Tapi siapa ada namanya? Siapa? Tuhan Yesus. Saudara kalau doa harus diklaim. Jangan malu nyebut namanya Tuhan Yesus. Saudara di kantor, saudara pimpinan, saudara apa? Doa makan harus dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Ya, awas nih, malu nama nyebut namanya Tuhan nanti malu ngaku kita di depan malaikat. Ya. Ini merupakan jaminan doa kita dijawab Tuhan. Jadi sudah 10 kriteria ini lakukan, ya, maka ini akan menjadi jawaban bagi doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Ayat terakhir baca
Ya, sebenarnya saya ulangi. Nomor 1 harus doa dengan apa? Harus doa dengan iman. Yang kedua harus doa dengan sukacita. Penuh ya, pemain musik tampil ke depan. Kita harus doa dengan sehati. Suami istri harus sehati. Kenapa suami istri tidak mau sehati? Ya, kita harus doa dengan rendah, tidak boleh sombong. Kita harus berdoa dengan hati yang bertobat, buang semua yang jahat. Terus kita harus berdoa apa? Dengan takut. Ya, kita harus berdoa dengan puasa. Kita harus berdoa dengan nafsa. Kita harus berdoa dengan pasrah, dengan kehendak Tuhan. Waktunya terserah Tuhan. Tidak boleh maksa Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik. Ya. Dan yang ke-10, kita harus doa dengan nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Ayat terakhir, bangkit berdiri, kita baca Yakobus pasal 5 ayat 13. Musiknya kunci F. Ya. Yesus dengan doa. 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita disuruh apa? Baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia nyanyi. Itu bagian dari doa. Soalnya nyanyi apa isinya? Puji-puji mengagungkan Tuhan. Terus kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, terus jalan ya 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, 14, ayo. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penantu jemaat. Untuk apa? Mendoakan dia, mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. 15, dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling apa? Mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar, biar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat yang ke-17, ya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 30 tahun dan 6 bulan. Amin. Saudara-saudara harus doa menyelesaikan segala perkara. Kalahkanlah musuhmu dengan doa. Kalahkan sakit kuatirmu dengan doa. Ayo kita nyanyi sama-sama. Yesus, Yesus, dengan doamu janganlah Tuhan lalu Tuhan ada di sini menyeru Yesus, Yesus, Yesus. Janganlah Tuhan lalu, janganlah Tuhan Saudara, ada seorang sakit didoakan oleh ayah saya. Bapak percaya Yesus sanggup sembuhkan. Dia katakan apa? Pak Do, andai kata Pak Do ini ngasih saya racun dan katakan minum kamu sembuh, tak minum sama saya. Hebat. Sama ayah saya dituntun terima Yesus, doa mujizat terjadi. Bukan besok, hari ini. Siapa yang sudah percaya?
Yesus ada di sini. Doa pagi ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Yesus, masalahmu diselesaikan oleh Tuhan. Rumah tanggamu dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami diajari lewat firman-Mu untuk kami menyelesaikan segala perkara lewat doa. Sebab Yesus yang kami sembah, Yesus yang maha kuasa, Yesus yang hidup, sanggup menolong kami. Apapun masalah kami, Tuhan, kami percaya bukan besok, sekarang juga di sini. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah menyembuhkan kami. Tuhan selesaikan rumah tangga kami. Tuhan pulihkan ekonomi kami. Tuhan pulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara. Kiranya Roh Kudus bicara terus kepada kami. Dan kami percaya doa-doa yang lama belum dijawab. Tuhan jawab hari ini dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Beri kemuliaan.